Sebelum melakukan praktikum, perhatikan kelengkapan APT kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang ayo cek kelengkapan APT kalian. Contohnya bisa dilihat pada Naura, Dina, dan Vero. Untuk masker dan sarung tangan tidak selalu wajib dikenakan pada setiap praktikum. Ini hanya untuk praktikum tertentu saja. Sebelumnya, tahukah kalian pengertian dan contoh-contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, asam. Kata asli bahasa Inggris dari asam berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang berarti rasa masam. Suatu zat dikategorikan asam apabila memiliki rasa masam. Contohnya pada minuman soda, juga makanan, semut, dan jeruk nipis. Pada minuman soda terdapat asam karbonat, juga makanan terdapat asam asetat, semut terdapat asam format, dan jeruk nipis terdapat asam ascorbat atau vitamin C. Selanjutnya ada basa. Zat yang dikategorikan sebagai basa memiliki ciri-ciri seperti berasa pahit dan bersifat licin. Contohnya ada pembersih lantai, pasta gigi, dan sabun. Pada pembersih lantai terdapat amonia, pada pasta gigi terdapat natrium bikarbonat, dan sabun terdapat natrium hidroksida. Oke, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu ada kertas lakmus, indikator universal. Pada indikator universal terdapat kertas strip dan indikator larutan, serta terdapat indikator alami berupa tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kertas lakmus merupakan indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat merubah warna pada kondisi asam dan basa. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, dan pada senyawa yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus menjadi biru. Dan senyawa netral tidak akan mengubah kertas lakmus. Sifat dan pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator universal yang berupa beberapa campuran indikator yang menunjukkan nilai pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, ketika kita membeli indikator universal pada depan box sudah ada warna atau standar warna seperti ini. Kita dapat mencocokkan dengan indikator universal yang digunakan saat pengujian. Selanjutnya ada indikator larutan. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan indikator larutan misalnya bromtimol biru, metil jingga, metil merah, dan phenolphthalein. Setiap indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Selain menggunakan kertas lakmus dan indikator universal, kita juga dapat mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui pemanfaatan tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan yang ada di sekitar kita, contohnya wortel, kembang sepatu, kunyit, kol ungu, dan manggis. Lalu, bagaimana dengan langkah kerja praktikum asam basa? Mari simak pelaksanaan praktikum berikut. Sampel yang digunakan ini adalah cuka. Pertama, masukkan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan indikator bromtimol biru ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Kedua, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan indikator PP ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Ketiga, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu masukkan kertas lakmus biru ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus dan catat hasilnya. Keempat, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu tambahkan beberapa tetes larutan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam tabung reaksi tersebut. Amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Kelima, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes, lalu masukkan indikator pH universal ke dalam tabung reaksi tersebut, cek pH yang sesuai dan catat hasilnya. Langkah praktikum asam basa untuk sampel cuka telah selesai. Ulangi langkah kerja dengan mengganti larutan sampel yang diuji, dan jangan lupa catat hasilnya ya. Hal ini adalah untuk mengetahui pH larutan dan menentukan indikator asam basa. Pada percobaan yang kedua, bahan yang dibutuhkan adalah susu, indikator BTB, indikator PP, kertas lapis biru, tabung reaksi, dan pipet tetes. Langkah yang dilakukan yaitu dengan memasukkan larutan susu ke dalam tabung reaksi dan kemudian menambahkan dengan indikator BTB. Pengujian larutan susu yang berikutnya yaitu menggunakan indikator PP. Pengujian yang berikutnya menggunakan kertas lakmus. Percobaan yang ketiga, bahan yang dibutuhkan adalah sabun, indikator BTB, indikator PP, kertas lakmus biru, tabung reaksi, dan juga pipet tetes. Langkah yang pertama yaitu memasukkan larutan sabun ke dalam tabung reaksi dan kemudian menambahkan dengan indikator BTB. Yang berikutnya yaitu pengujian larutan sabun dengan menggunakan indikator PP.
Kemudian, pada pengujian menggunakan kertas lakmus biru, tidak merubah warna pada kertas lakmus tersebut. Kemudian, pada percobaan keempat, bahan yang dibutuhkan adalah larutan kopi, indikator PTB, indikator PP, kertas lakmus biru, pipet tetes, dan tabung reaksi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memipet larutan kopi ke dalam tabung reaksi dan kemudian menambahkan dengan indikator PTB. Kemudian yang berikutnya yaitu pengujian larutan kopi menggunakan indikator PP. Kemudian, pada pengujian menggunakan kertas lakmus berwarna biru, tidak memberikan perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Oke, yang kita butuhkan di percobaan 5 ini adalah tabung reaksi, tablet MAGH, indikator BTB, dan pipet tetes. Pertama, kita masukkan satu tablet MAGH ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan indikator BTB ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet tetes. Yang kedua, kita ganti indikator BTB dengan indikator PP. Sama dengan sebelumnya, kita masukkan tablet MAGH ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan indikator PP ke dalam tabung reaksi, lalu kita uji menggunakan kertas lakmus berwarna biru. Nah, untuk tahap yang ketiga, kita menggunakan ekstrak bunga sepatu. Langkah yang pertama, kita masukkan tablet MAGH ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan ekstrak bunga sepatu menggunakan pipet tetes. Lalu kita ukur larutan tersebut menggunakan indikator universal. Nah, kira-kira berapa ya pH larutan tersebut? Oke, kita masuk ke percobaan ke-6 yang dibutuhkan ada tabung reaksi, aquades, indikator BTB, dan pipet tetes. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan indikator BTB. Untuk uji yang kedua, kita ganti indikator BTB dengan indikator PP. Langkah yang pertama, masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan indikator PP menggunakan pipet tetes. Untuk yang ketiga, kita menggunakan indikator kertas lakmus. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian kita masukkan kertas lakmus berwarna biru ke dalam larutan aquades tersebut. Untuk tahap yang keempat, kita menggunakan ekstrak bunga sepatu. Langkah yang pertama, kita masukkan aquades ke dalam tabung reaksi, kemudian kita teteskan ekstrak bunga sepatu menggunakan pipet tetes. Lalu, kita ukur pH larutan tersebut menggunakan indikator universal. Nah, kira-kira berapa ya pH larutan tersebut? Setelah kita melakukan percobaan, yuk sama-sama kita tuangkan data ke dalam tabel pengamatan. Langkah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu bahan apa yang tadi kita uji. Yang pertama ada cuka, yang kedua sabun, yang ketiga susu, yang keempat kopi, yang kelima tablet MAGH, dan yang keenam ada aquades. Sedangkan penentu dari asam basa yaitu ada indikator BTB, indikator PP, kertas lakmus biru, ekstrak bunga sepatu, dan indikator universal. Nah, yang terakhir, kita lengkapi data-datanya berdasarkan hasil dari percobaan yang telah kita lakukan ya.